Itu kayak yang di scene opening awal tuh juga kita udah tahu ini emang perlu musik gitu ya Wat ya. Soalnya Iya. kan emang secara di skrip awal kan tuh agak langsung intens kan. Ini kayaknya perlu musik yang agak action. Oke ya, semua teman-teman kita standby. Musik itu yang paling gampang loh kritik gitu. Musik itu yang paling kalau nggak masuk tuh pasti orang langsung protes. Oh nggak masuk gitu. Cuman emang dari awal gue memang gimana ya, memang ini kan emang sedikit playing dari skenario sekalipun bermain dengan ranah film yang klasik gitu kan istilahnya. Film klasik dalam arti kata ya klasik Amerika kan emang kita dari awal mengarah kayak film seperti Casablanca apa segala macam. Ya udah akhirnya kita coba musiknya ke arah situ gitu. Jadi memang banyak percobaan sih untuk menuju ke arah yang ada sekarang. Kita biasa, gue sama Yudi sama Zik biasanya kita selalu mencoba contoh satu adegan dan akhirnya mereka coba adegan itu gitu istilahnya. Jadi udah fokus ngulang-ngulang bikin musik macam-macam buat satu adegan itu gitu. Kebetulan waktu itu yang dicoba adalah pas Isa ngelihat kebakaran di opening gitu istilahnya, scoring pertama gitu. Pas sama Molly tinggal Molly sama Rama tuh lebih ngomongin ya akhirnya arah konsep musik vibe filmnya tuh musiknya tuh mau dibawa kemana ya emang kemarin tuh akhirnya kepikiran emang itu ya apa American klasik ya. Iya, gue inget nih pernah ngebahas sama Molly tuh kayak di awal-awal ya, ini mau musik yang lebih ada jaraknya atau mau musik yang subjektif kayak ngasih lihat emosi karakternya tuh yang penonton langsung dapetin rasanya gitu. Maksudnya kayak apa yang cukup mewakili perasaan si karakternya atau mau yang orang ketiga gitu kasarnya loh. Musik kita tuh jadi peneman narasinya gitu. Nah, kalau sama Molly style-nya gitu seringan. Hal yang ditentuin di awal emang pengennya emang lebih intimate ya, maksudnya tiap ada instrumen muncul tuh lu jadi lebih ada rasanya gitu kan, lu jadi Iya, utamain rasa sih dia bukan. Ya kalaupun string gitu-gitu juga kan sebenarnya nggak yang terlalu emang dominan banyak, tapi kalau misalnya diperhatiin kan dari nggak yang dia tuh feelingnya tuh kayak nggak menguasain semua komposisi gitu kan sebenarnya, maksudnya tetap masih ada kayak lu bisa spot tempat-tempat kosong-kosong emang buat lu ngerasain adegannya, ngerasain dialognya, jadi nggak yang mau terlalu overpower juga. Maksudnya yang udah ada di gambar kan kita udah tahu lah gitu apa yang terjadi di gambar, tapi karena kita sebagai orang ketiga jadi kita pengen ngasih lihat ada hal lain yang sebenarnya yang mungkin secara teks nggak kelihatan ya Wat ya. Iya, maksudnya feelingnya bukan feeling yang langsung gitu yang kayak orang bisa dapetin dari lihat adegannya. Dia bisa lebih ada rasa keraguan kali, ada rasa yang kayak gitu-gitunya loh. Udah saling kayak tahu, oh Sisik pasti bakal bikin kayak gini, Yudi pasti bikin kayak gitu ya Pak. Udah lumayan lama sih dari 2008 ya gitu. Iya 2008 ya. Gue udah ada ekspektasi soal Zik bakal bikin kayak gimana. Paling kalau di ngobrolin lebih waktu itu ngobrolin ini ya waktu misalnya lebih kayak bukan lebih ngobrolin musiknya mau diapain ya, tapi lebih ngobrolin apa filmnya gitu. Satu yang menurut gue tuh agak itu pas scene Zik muncul kan kayak itu tuh awal gue juga nggak kepikiran untuk itu kan ada scene pas scene Zik muncul ternyata cocok ya gitu, ternyata jadi oke ya. Akhirnya ya udah kita pakai gitu-gitu ya, kayak yang flute juga ya Wat ya, apa iya basun flute ya? Lo kan Iya, awalnya kayak, kan iya, basunnya basun, Yudi idenya basun dulu, udah gitu akhirnya gue juga pakai terus basunnya itu, dan akhirnya ternyata instrumen tuh emang punya pengaruh yang besar sendiri. Jadi kita kalau walaupun kita mainnya nggak pakai, kita bukan ahli dalam alat-alat itu, kita bukan pemain alat-alat itu, tapi pilihan instrumen selalu ngaruh. Even suara piano pun ngaruh gitu, kayak jenis piano yang kayak apa. Jadi kadang-kadang kepekaannya kita aja sih untuk dapetin. Makanya tadi di awal buat kita tuh instrumen penting banget sih, biarpun DAW ya, bukan instrumen asli ya. Perjalanan panjang menuju Rhapsody in Blue sebenarnya.
gue udah tahu lagu Rhapsody in Blue udah cukup lama gitu. Gue memang cukup seneng lah denger musik klasik gitu. Dan gue kalau nulis kan gue nggak bisa tuh sambil denger lagu. Dan kadang-kadang kalau nyari buat background tuh gue sebenarnya agak terganggu dengan lagu yang ada lirik ya gitu. Jadi gue cukup familiar sama Rhapsody in Blue, sama film-film yang ada lagu klasik, dan Rhapsody in Blue kan cukup sering ya digunakan gitu. Cukup familiar gitu. Jadi salah satu alasannya adalah ketika, tapi entah kenapa seberapa sering gue denger Rhapsody in Blue, opening flute trompet gue nggak tahu. Openingnya itu tuh selalu memancing sebuah emosi. Gimana ya, gue bukan orang yang teredukasi banget dalam soal musik, cuman bisa dibilang dia punya struktur yang cukup klasik tapi lompat-lompat, jazzy, kontemporer gitu. Dan gue ngerasa dia mempunyai nyawa yang mirip dengan yang gue mau di perang kota gitu, istilahnya nyawa yang dekat gitu. Dan makanya akhirnya oke, let's stay with Rhapsody in Blue. Gue pilih Rhapsody in Blue dan gue bilang oke, ya kayaknya nggak apa-apa yang ini, kayaknya oke ya gini. Apa tadi pertanyaannya, musik sepenting apa gitu di film Molly? Pada akhirnya jadi penting. Soalnya dia punya nyawanya sendiri musiknya gitu loh. Yeah. Jadi kayak karena dibiarin bisa sebebas itu untuk berada di situ, untuk hidupnya begitu, akhirnya dia kayak, dan keseringan juga third person yang kayak narator juga musiknya. Akhirnya jadi kayak musiknya tuh punya point of view-nya sendiri gitu loh. Yeah. Jadi kayak menurut gue sih itu privilege pemusiknya ya, enak dapat tempat itu gitu.